Tauhid Metafisik Channel, update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Jika tidak merenovasi rumah 1 kali setahun, maka nyawa sendiri jadi taruhannya. Persugihan kandang bubrah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Makam Tembung Boyo di Kelurahan atau Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, yang menjadi lokasi persugihan kandang bubrah yang fenomenal dan banyak diyakini oleh pecinta klinik. Di Wonogiri terdapat makam yang kerap didatangi orang dari berbagai daerah karena terkenal sebagai tempat persugihan kandang bubrah. Makam bernama Tembung Boyo itu berada di wilayah Kelurahan atau Kecamatan Purwantoro. Persugihan sudah lama menjadi bagian dari kultur yang berkembang di masyarakat Jawa. Keinginan untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan dalam waktu singkat, ditambah kepercayaan yang kuat terhadap hal berbau klinik, membuat konsep persugihan mengakar kuat. Hubungan uang dan mistik dalam perspektif antropologis menyebutkan persugihan adalah tindakan mempersekutukan diri dengan setan untuk tujuan menimbun kekayaan. Persugihan melibatkan kesepakatan, janji, tumbal, dan berbagai resiko negatif yang bisa ditimbulkan antara lain taruhan nyawa, mengorbankan anak, keluarga, bersekutu dengan setan, juga mempersembahkan sesajen mengerikan demi meraih kekayaan dalam waktu singkat. Selain itu, persugihan memiliki beberapa elemen yang menyertainya. Elemen itu meliputi pelaku atau pemohon, tempat khusus seperti tempat ziarah, gunung, gua, kuburan, dan sebagainya, transaksi dagang atau harga, media perantara, ritual baik itu doa, semedi, seks, sesajen, perjanjian khusus, masa berlaku, dan jimat. Di sisi lain, kandang bubrah seperti yang ada di Wonogiri menurut cerita yang beredar merupakan salah satu bentuk persugihan yang konon tidak memerlukan tumbal. Namun demikian bukan berarti ritual persugihan ini aman dan boleh dicoba, karena segala sesuatu pasti mendatangkan resiko. Persugihan kandang bubrah mensyaratkan pelaku pesugihan harus terus merenovasi, membangun atau menambah bagian rumah miliknya setiap waktu tertentu, biasanya sekali setahun. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan ada celaka yang menimpa pelaku atau keluarga pelaku. Pesugihan kandang bubrah di makam Tembung Boyo, Kelurahan atau Kecamatan Purwantoro sudah ada sejak lama. Namun sejak kapan atau bagaimana awal mulanya makam itu sampai menjadi lokasi pesugihan sampai saat ini masih menjadi misteri. Sebagian masyarakat setempat menilai hal ini sebagai bentuk kearifan lokal dari nenek moyang. Meski sudah ada sejak lama, uniknya semakin kesini persugihan ini semakin ramai pengunjung. Mungkin akibat banyak yang terjerat hutang, kebangkrutan usaha, juga ambisi ingin cepat kaya.
Orang-orang dari berbagai daerah berdatangan karena percaya jika melakukan ritual pesugihan kandang bubrah di makam Tembung Boyo, keinginan mereka akan terpenuhi. Persugihan ini menimbulkan keresahan sebagian kalangan. Menurut keterangan tokoh masyarakat setempat, Marhaindi, yang diwawancarai pada November 2022 lalu, mereka yang datang kebanyakan karena sedang terhimpit masalah ekonomi, seperti terlilit hutang atau bisnisnya sedang hancur. Mereka yang datang ke makam Tembung Boyo justru banyak yang menggunakan mobil. Selain itu, banyak pula yang datang berkali-kali karena merasa permintaan mereka terkabul. Mereka biasanya berdatangan pada malam hingga dini hari, terutama malam Jumat Kliwon dan Wage. Orang-orang itu datang membawa berbagai persyaratan seperti kembang, ayam panggang buceng, dan minyak serimpi. Salah satu warga Purwantoro yang bernama Mono menyampaikan, mereka yang datang ke makam Tembung Boyo tidak hanya dari Jawa, melainkan juga dari luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Tidak hanya pesugihan, ada juga yang datang ke sini karena minta jodoh, macem-macem pokoknya. Ada juga yang sudah ke sini 7 sampai 8 kali. Malahan ada yang katanya sudah bergelar haji pun datang ke sini, kata Mono. Namun keberadaan makam Tembung Boyo yang kian ramai menjadi lokasi ritual persugihan kandang bubrah ini sempat menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan masyarakat Purwantoro, Wonogiri. Sebagian masyarakat menganggap perilaku orang-orang yang berdatangan untuk melakukan ritual pesugihan itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu ada warga yang menyebarkan surat penutupan lokasi makam Tembung Boyo sebagai lokasi pesugihan agar ditandatangani warga setempat. Sementara sebagian masyarakat lain memilih membiarkan saja makam Tembung Boyo ramai didatangi orang yang meminta pesugihan, karena menganggap itu kearifan lokal warisan nenek moyang dan tidak merugikan warga. Bahkan keramaian itu dianggap sebagai peluang wisata spiritual yang bisa mendongkrak perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Di makam itu banyak pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seperti pohon luh dan beringin. Makam ini dikelola juru kunci yang sudah turun-temurun dan saat ini sudah generasi kelima. Itulah sedikit penjelasan tentang persugihan kandang bubrah. Tentunya sebagai umat beragama sangat dilarang untuk melakukan persekutuan diri dengan setan demi meraih kaya dalam waktu singkat. Karena kekayaan dari hasil persugihan hanya akan berlaku dalam waktu singkat dan tidak seberapa dengan tumbal-tumbal yang dipersembahkan. Semua pada akhirnya akan sangat menyesal. Fokuskanlah tujuan, doa, impian yang dihasratkan hanya kepada satu-satunya penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik perbendaharaan dunia. Hidup sederhana, selalu bersyukur, berdoa, tawakal, bekerja keras ikhtiar semampu kita. Insya Allah, Allah akan selalu mencukupkan kehidupan kita. Semoga berkah bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video second channel Tauhid Metafisik ini tentang persugihan kandang bubrah yang banyak teman-teman pertanyakan dan saya buatkan videonya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.